akan lanjut ke dalam sesi kedua yang tentunya tidak kalah menarik dan luar biasanya. Untuk sesi ilmiah kedua pada siang hari ini, kita akan mendengarkan paparan tentang keamanan vaksin HPV dan tentunya tentang komunikasi seputar mitos dan fakta vaksin HPV. Di sesi ilmiah kali ini, kita akan dimoderatori oleh moderator yang sudah tidak asing lagi, sudah kita tahu semua pasti, Prof. Dr. Bapak Ibu, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, spesialis anak konsultan yang akan menjadi moderator kita pada sesi kedua hari ini. Beliau tentunya sudah tidak asing lagi, merupakan beliau adalah guru besar dari FKUI, menempuh pendidikan spesialis kedokteran, spesialis anak, dan juga PhD di Universitas Indonesia, menempuh banyak pendidikan tambahan seputar imunisasi, memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dengan imunisasi dan berbagai penelitian terkait vaksin. Kalau kita bacakan CV-nya mungkin kita sampai sore ya Prof, mohon izin soal CV lengkapnya. Tanpa lama-lama lagi kita akan masuk dalam sesi kedua yang akan dipimpin oleh Prof. Sri. Silakan Prof. Sri, waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Elca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Dan juga selamat datang ini yang ada di Zoom. Kita sampai pada sesi kedua. Sesi ini akan melanjutkan dari sesi pertama tadi, terutama tadi kalau adanya hoax bahwa HPV itu toksik gitu ya. Nah ini akan dibahas oleh Prof. Hingki. Kita tahu Prof. Hingki merupakan pakar dari Komnas KIPI, beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia dan juga sebagai ketua dari Komnas KIPI, ketua dari PPI, pencegahan pengendalian infeksi, dan juga sebagai standing committee dari ISDP. Saya kira Prof. Hingki akan memberikan satu penjelasan pada kita mengenai keamanan vaksin. Silakan Prof. Hingki, waktunya 30 menit. Terima kasih Prof. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman sejawat semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas introduksinya Prof. Sri. Saya kira teman-teman sudah terbiasa menghadapi apabila ada suatu program, ada masa, ya maka headline di media tentunya adalah kejadian tanpa imunisasi. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal, bukan penjelasan ya, bukti-bukti yang ada di jurnal-jurnal ilmiah terpandang dan data kita di Indonesia yang menggambarkan bahwa vaksin ini apaan. Dan tentunya Komnas KIPI tugas pokoknya menyampaikan rekomendasi bahwa vaksin ini dapat diteruskan dalam program imunisasi nasional. Jadi tentu saja kenapa kita bisa mendapatkan data karena adanya sistem surveillance yang sudah berjalan dari tahun 1998 di Indonesia. Ketuanya saat itu Prof. Sri ya yang merintis ya kemudian menyusun ya dan akhirnya sampai sistem kita ada di saat ini. Jadi saya ingin selalu mengulang-ulang, tadi saya dalam sambutan selalu menyampaikan bahwa jangan bosan mengulang-ulang karena negatif campaign juga berulang-ulang dan pengertian juga harus kita mantapkan bahwa yang nomor satu definisinya KIPI adalah nomor satu kata kuncinya kejadian medik, nomor dua setelah imunisasi, nomor tiga tidak selalu berkaitan dengan imunisasi. Kejadian medik itu ya gejala, tanda, pemeriksaan laboratorium, penyakit. Merah di tempat suntikan, pegal-pegal, pemeriksaan lab misalnya leukopeni atau kejang demam, itu kejadian medik. Kalau kejadian medik itu terjadi setelah imunisasi, ya, itu kejadian yang tanpa imunisasi.
Dan jangan lupa ada juga kejadian medik terjadi sebelum imunisasi, tapi KIPI juga. Kalau petugas imunisasi ini HPV rencana dilakukan di sekolah, di madrasah. Petugas imunisasi baru nyampe di pintu gerbang sekolah. Si anak-anak udah jerit-jerit sama kejang-kejang sama keringat dingin. Nah, itu juga kejadian ikutan sebelum imunisasi sebetulnya tepatnya ya. Nah, kejadian medik setelah imunisasi atau terkait dengan imunisasi tidak selalu berkaitan dengan imunisasi. Malah sebagian besar tidak terkait dengan imunisasi. Jadi nanti akan saya sampaikan. Ya. Jadi teman-teman untuk deteksi dini diperlukan suatu sistem, ya sehingga apabila ada berita, ada kejadian, kita harus melakukan suatu tindakan sistematis sehingga dengan segera kita bisa meluruskan kalau ada berita yang kurang benar dan kita bisa menetapkan apakah ada kaitannya dengan vaksin yang diberikan. Dalam hal KIPI itu sampai harus dirawat, sampai ada kaitan dengan kematian atau menimbulkan berita yang negatif di sosial media, di masyarakat, itu kita label sebagai KIPI serius. Berbeda dengan KIPI non serius. KIPI non serius adalah KIPI yang biasa, di tempat suntikan, lokal, atau menyeluruh, sistemik, demam, pusing, mual, muntah. Ada yang berat, yaitu anafilaktik. Nah, KIPI serius harus diberi perhatian. Bukan berarti yang non serius dan berat juga tidak perhatian. Tapi kalau KIPI serius, untuk melakukan kajiannya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang independen dan kompetensinya terkait dengan vaksinologi. Di tingkat nasional Komnas, di tingkat daerah Komda, bahkan ada kabupaten kota yang mempunyai Pokja. Mereka lah yang diberi wewenang oleh Menteri Kesehatan, oleh Gubernur, oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengkaji apakah ada keterkaitan. Sehingga masyarakat, media dapat dengan tentram menerima kenyataan bahwa ini terkait atau tidak terkait dan dilakukan tata laksananya. Jadi kita semua berperan untuk mendeteksi, kemudian melakukan notifikasi, dan institusi Kementerian Kesehatan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi semua telah dilatih. Sehingga KIPI-KIPI yang non serius segera dilaporkan. KIPI yang serius harus dilakukan investigasi agar kajian dilakukan oleh Komda dan bila perlu diverifikasi oleh Komnas. Dengan demikian seluruh sistem berjalan. Ya, semua data terkumpul sehingga dapat diambil kesimpulan. Apakah ini terkait atau tidak, membahayakan program atau tidak, apakah vaksin ini masih layak untuk dipakai dalam program atau tidak. Ya. Dan seluruh hasil analisis diumpan balikan ke petugas di lapangan, vokal point di Dinas Kesehatan Provinsi, di rumah sakit, pada DPJP, kepada tenaga kesehatan di puskesmas, pimpinan puskesmas, dokter puskesmas, juru imunisasi, ibu bidan, dan semua yang melakukan imunisasi. Sehingga semua mendapat informasi, data yang memang dikumpulkan dari lapangan, dan kita mempunyai data kita sendiri. Ya, karena kita itu melakukan imunisasi itu suatu pekerjaan yang dahsyat. Kemarin kita buktikan tuh. Kita melakukan vaksinasi vaksin COVID itu lebih dari 450 juta dosis di Indonesia, nomor 4 di dunia. Tentu saja pengalaman melaksanakan vaksinasi COVID dengan seluruh platform di dunia hanya ada di Indonesia. Tentu saja menjadi logis kalau tentang kejadian pas imunisasi vaksin COVID di dunia itu kita yang cukup pengalaman. Demikian pula di Indonesia, hampir 5 juta bayi dilahirkan di Indonesia, hampir 1 juta dosis vaksin diberikan setiap tahun di Indonesia. Jadi pengalaman kita mengenai vaksinasi, kejadian tanpa imunisasi cukup berpengalaman.
ya, dan itu datanya didapatkan dari teman-teman semua dari lapangan, dari seluruh Nusantara. Terima kasih yang telah mengirimkan laporannya sehingga kita mendapatkan data yang akurat, data yang mencerminkan keadaan imunisasi, keadaan program kita di Indonesia. Jadi kita telah mempunyai website sehingga para teman sejawat di puskesmas sudah mempunyai account sehingga apabila ada kejadian hubungi puskesmas, puskesmas akan segera mengirimkan laporan via elektronik dan melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk segera laporan diinput ke website dan dalam sesaat seluruh level bisa melihat dan membaca serta dilakukan kajian oleh Pokja, Komnas terhadap laporan yang masuk. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengirim laporan secara manual bila sinyal kurang baik, ya, bila ada masalah di komputer dan lain sebagainya. Karena kita harus selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya agar masyarakat cepat tenang, tenaga kesehatan juga tidak resah dan program imunisasi dapat segera dilakukan. Tugas pokok Pokja, Kopda, Komnas adalah melakukan kajian kausal. Ya, tentu saja untuk melakukan kajian kausal harus tersedia informasi yang memadai. Informasi yang memadai tentunya didapatkan dari investigasi. Apalagi kalau misalnya sampai dirawat, ya tentu saja data laboratorium ya sangat menentukan untuk menunjukkan kajian kausalitas karena kita ingin tahu apakah ini memang hubungannya konsisten dengan imunisasi. Apakah ini gara-gara memang produk vaksinnya, misalnya wholesale pertussis memberikan gejala demam, ya, atau karena memang vaksinnya cacat dari pabriknya, yang jarang terjadi atau hampir tidak pernah terjadi di Indonesia khususnya. Atau ada kekeliruan prosedur, harusnya intrakutan disuntik subkutan, harusnya intramuskuler disuntik subkutan, ya, atau melakukan desinfektan kurang cermat, menimbulkan infeksi. Lalu ada juga yang tadi immunization stress related response, belum imunisasi udah jang-kejang, ya, dirawat, di ronsen, EKG, ternyata besoknya seger bugar. Nah itu hubungan yang kita sebutkan konsisten. Atau ada juga indeterminate, karena untuk menetapkan bahwa vaksin ini terkait dengan imunisasi ada dua bukti yang harus ada. Nomor satu, onset, waktunya dari pemberian vaksin sampai terjadinya kejadian, atau adanya penyakit lain. Ya, kalau misalnya waktunya sesuai, karena ada suatu organisasi Brighton Collaboration mengumpulkan data KIPI dari seluruh dunia dan mengeluarkan listnya. Ya, jadi setiap vaksin, ini misalnya HPV yang kita pakai ini, list KIPI-nya ada di Brighton Collaboration. Kita tinggal lihat berapa jam terjadinya, ya. Kemudian ada nggak penyakit lain? Kalau nggak ada penyakit lain, onsetnya sesuai, itu konsisten. Namun kalau misalnya ada penyakit lain yang onsetnya sama, kejadiannya juga sama dengan list dari Brighton tadi, kita sebutkan dengan indeterminate. Maybe yes, maybe no. Kita perlu data tambahan. Ya. Kemudian yang terbanyak adalah inkonsisten. Waktunya nggak sesuai, nggak ada di dalam list. Biasanya ada penyakit lain. Makin dekat dengan waktu pemberian vaksin, lebih besar kemungkinan untuk terkait. Lebih jauh dari pemberian vaksin, lebih kecil kemungkinan untuk terkait dengan vaksin. Nah, tugas pokok adalah, tugas pokok Komnas, Komda, Pokja adalah mengeluarkan rekomendasi ini, apakah terkait, maybe yes, maybe no, atau tidak terkait. Kadang data tidak lengkap, itu diklasifikasikan sebagai unclassifiable. Itulah tugas pokok dari Komnas. Dan kemudian memberikan rekomendasi, vaksinnya berbahaya, tidak bisa dilanjutkan dalam program Indonesia Nasional, atau vaksin ini aman, maka kita teruskan. Ya. Demikian kira-kira tugas Komnas KIPI. Sekarang kita kembali nih, back to the laptop. Gimana sih keamanan vaksin HPV ini? Tadi
Prof. Hartono telah menyampaikan secara panjang lebar komponen antigennya dan juga ajuvannya. Ini ajuvan juga bisa memberikan efek samping ya yang tidak menyenangkan, namun bisa sembuh dengan atau tanpa pengobatan dan tidak berlangsung lama. Jadi biasa yang jadi berita utama di negatif di komen itu adalah tentang halal haram. Vaksin ini telah mendapatkan sertifikat halal certificate dari the Islamic Food and Nutrition Council of America. Ya, jadi ini. Kemudian rekomendasi pemberian vaksin HPV oleh Ibu Prima telah disinggung, oleh Prof. Hartono oleh disinggung, Ibu Lita tadi menyampaikan bahwa ini sudah kesepakatan dari Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi kesehatan yang terdiri atas para ahli yang kompetensinya terkait vaksinologi sepakat memberikan vaksin ini di seluruh dunia pada seluruh masyarakat golongan-golongan tertentu. Kemudian di Amerika, P2P-nya Amerika mengeluarkan rekomendasi. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan global, kesepakatan dunia, setiap negara mempunyai Technical Advisory Group of Immunization. Kalau Indonesia namanya Komite Imunisasi Nasional. Ketuanya kebetulan Prof. bersama teman-teman para ahli di seluruh Indonesia sudah mengeluarkan pula rekomendasi. Jadi ini rekomendasinya sudah bulat dan perlu difahami bahwa yang mengeluarkan izin edar diterbitkan oleh National Regulatory Authority, yaitu Badan POM. Badan POM mengeluarkan izin edar, sebelum Badan POM menerbitkan izin edar, mempunyai komite ahli. Komite ahlinya yang diundang ya diantaranya IDAI. Jadi IDAI pun telah memberikan persetujuan ya atas digunakannya vaksin ini di program imunisasi nasional, diedarkan di Indonesia. Ya. Kemudian tadi kita kembali ke Organisasi Kesehatan Sedunia ini menyampaikan data keamanan vaksin HPV ini mengambil data presentasi. Jadi dari vaksin HPV yang tersedia di dunia, diantaranya ada vaksin HPV yang 4 yang seperti kita pakai di program imunisasi nasional. Pada tempat suntikan bisa terjadi KIPI yang jumlahnya kira-kira kalau ada terjadi itu sekitar 83% akan memberikan reaksi di tempat suntikan. Pembengkakan ada sekitar 25%, kemudian yang berat sekitar 5%. Jadi kita juga kalau mau menilai, kita lihat aja data di tempat kita bagaimana. Kalau memang data-data di kita menunjukkan tidak lebih dari data yang disampaikan oleh WHO, berarti vaksin itu aman. Namun kalau data di Indonesia lebih tinggi daripada data-data dari WHO ini menunjukkan adanya signal tidak amannya vaksin tersebut. Kemudian gejala lain, pireksia 13%, alergi kaligata 3%. Sakit kepala 26%, ya, nyeri otot 2%, nyeri sendi 1%, mual muntah 17%. Ini ada datanya. Jadi gak ada vaksin yang tidak ada KIPI-nya. Ya, namun tadi proporsinya rendah. Proporsinya rendah, biasanya berdekatan dengan waktu pemberian dan berlangsung singkat 1-2 hari. Bisa tanpa pengobatan sembuh dengan sendirinya, bisa juga diperlukan pengobatan. Ya, jadi memang ada KIPI-nya ya. Tapi bukan berarti kalau KIPI-nya ada itu terus kualitasnya buruk. Nah, ya, kualitasnya tetap, daya lindungnya tetap, ya. Kemudian jadi setiap peneliti ahli selalu mempublikasikan di jurnal ilmiah terpandang di Indonesia, di dunia ada sekitar 160 studi ya yang memperlihatkan keamanan vaksin HPV ini. Bukan satu jurnal, bukan 16 jurnal, 160 jurnal. Ya, memang ada yang serius yang tadi ya mungkin sampai dirawat, ada yang
dilaporkan ada yang meninggal karena ada riwayat pemberian vaksinasi HPV yang serius tadi kira-kira ada 6%, dan ternyata yang 22% tidak terkait dengan masalah kesehatan. Ya, dan data menunjukkan dari tahun 2006, jadi 19 tahun yang lalu vaksin ini telah masuk program imunisasi nasional di Amerika. Jadi sampai dengan 2017 11 tahun udah 100 juta dosis vaksin HPV ini diberikan. Kita pun suatu saat akan jumlahnya sebegitu, dan ternyata aman. Ya, ini keamanan vaksin HPV di Amerika ini udah dipublikasi, kita tinggal lihat aja. Ya, ada ini laporan sampai 2015 itu 60 juta dosis. Ya, ada 19 yang kejadian serius per 1 juta dosis. Jadi kita tinggal mengacu angka ini aja sebagai benchmarking. Angka di daerah kita gimana? Lebih tinggi atau enggak? Kalau lebih tinggi itu tanda bahaya. Namun kalau lebih rendah, ya artinya sama dengan di tempat lain. Ya, yang bisa dilaporkan waktu di jurnal ini sebutin ada kelayangan lah ya 13%, pingsan 13%, sakit kepala 10%, mual 9%, ya ada yang sampai gangguan kesadaran 6%. Ya, yang lain ya sekitar 10%, ya. Mual 8%, ya. Ada yang penyuntikan waktunya, penyuntikan tidak tepat, ada sekitar 7,4%. Tapi semuanya sembuh dan tidak berakibat serius. Ya. Nah, kalaupun ada yang kematian itu ternyata tidak dapat bukti bahwa ini kematian disebabkan oleh vaksin ini. Ya, karena ada penyakit lain. Terus tadi isunya berhubungan dengan reproduktif, yaitu primary ovarian insufficiency, fertility, sama pregnancy. Nah, ternyata nggak ada bukti bahwa vaksin ini menyebabkan menopause lebih dulu. Ya, nggak ada. Ini kepustakaannya ada. Kemudian jadi mandul, nggak ada. Ya, setelah dilakukan vaksinasi justru gak bakal atau sangat kurang atau nanti ada angkanya untuk kejadian-kejadian cervix ini. Jadi gak ada hubungannya sama kesuburan. Ya, jadi memang bisa terjadi sih setelah divaksin ternyata hamil. Setelah di stop pemberian vaksinnya diikuti yang hamil dan pernah divaksin ternyata bayinya lahir dan sehat, ya, jadi nggak ada pengaruhnya, ya. Tapi ya tentu saja tidak perlu lanjutkan vaksinasinya, ya, dan tetap harus dipantau dengan ketat, ya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang membahayakan, meskipun disuntikan saat hamil, tapi tidak direkomendasikan. Indonesia juga melakukan surveillance secara aktif tahun 2018, ya, di Jakarta di 500 anak, ya, menerima vaksin saat itu masih 2 dosis, ya, diamati selama 30 menit, 72 jam dan 28 hari, anak-anak antara umur 10 sampai 14 di Jakarta Utara, Selatan, Tengah, Barat, Timur, dan ada riwayat penyakit-penyakit yang mereka punya sebelumnya dicatat, asma, batuk, ya, pegel, ya, mual, ya, bronkitis, ya. Dan ternyata setelah diberikan vaksin, demam yang ada hanya 1,6%, ya, dan hilang setelah kurang dari 1 minggu. Kemudian nyeri di tempat suntikan ada tapi bersifat ringan, ya, 30 menit ada sekitar 13%, kemudian menghilang dari hari ke hari, ya. Semua bersifat atau kebanyakan bersifat ringan, nyeri lokal di tempat suntikannya. Kemudian kemerahan di tempat suntikan, kemerahan suntikan juga ada bersifat ringan juga, setelah 30 menit 18%, kemudian dengan bertambah hari bertambah menghilang, ya, dan sembuh setelah beberapa hari.
Kemudian bengkak di tempat suntikan ada 17%, sifatnya ringan. Ya, kemudian menghilang setelah beberapa hari. Ya. Kemudian ini jadi rata-rata gejala lokal di tempat suntikan atau gejala yang umum itu 1-2 hari yang telah saya sampaikan ya, 1-2 hari dan berdekatan dengan waktu pemberian vaksin, ya, dan berlangsungnya 2 atau 3 hari ya. Tadi di provinsinya KIPI itu wajar karena reaksi seseorang terhadap yang diberikan berlangsung 1-2 hari dan menghilang setelah 2-3 hari. Nah kalau udah lebih dari seminggu, terus sakitnya seminggu, itu kayaknya harus dicari penyebab lain. Ya, jangan dibalik gitu ya. Jadi udah pasti gitu, enggak. Kalau makin dekat, makin terkait, makin jauh, makin nggak mungkin gitu ya. Ada, tapi sangat-sangat very unlikely gitu. Tapi harus kita lengkapi dengan data-data tentunya, dengan pemeriksaan lab. Sekarang terima kasih nih teman-teman dari seluruh Indonesia telah menyampaikan laporannya ya ke Komnas KIPI. Ini kira-kira datanya karena kita harus diberi targetnya oleh WHO. Satu provinsi 1 juta penduduk 1 laporan KIPI serius. Ya, jadi kita harap kalau 270 juta penduduk harus ada 270 laporan KIPI serius dari Indonesia. Ya, dan itu sudah tercapai sebetulnya. Terima kasih teman-teman ya. Jadi ini gambaran hampir semua yang telah mengirim laporan KIPI serius dan tercapai target. Hanya beberapa provinsi yang belum, mudah-mudahan akhir tahun ini semua telah mengirim sesuai target. Ya. Ini gambaran vaksin HPV kita udah pakai dari 2017 dan teman-teman telah melaporkan. Terima kasih. Kemudian juga ini HPV juga, tapi KIPI non seriusnya ya juga dilaporkan dari teman-teman ya. Kalau biasanya ada di sekolah masa laporan meningkat ya, tapi KIPI serius. Kalau KIPI serius nggak kita audit lagi karena kita telah melatih seluruh tenaga kesehatan di Indonesia untuk melakukan kajian kausal. Jadi non serius kita sudah klasifikasikan sebagai konsisten. Ya. Jadi apa saja yang non serius biasalah tadi seperti saya sebutkan, demam, bengkak di tempat suntikan, kemerahan tempat suntikan, nyeri tempat suntikan, mual, muntah, diare. Di HPV tentu saja ada. Tapi itu pun ditemukan di pentabio, di BCG, di campak, di IPV, di besar, di kecil, DT, hepatitis. Ya, jadi tidak ada vaksin yang tidak ada KIPI-nya. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa setiap vaksin memang ada KIPI bergantung kepada reaksi seseorang, namun proporsinya rendah, berlangsung singkat, sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Jadi para bapak-bapak dan ibu sekalian, terima kasih telah memberikan laporannya. Kita mempunyai data nasional, ya kita melihat mengacu kepada data di luar, organisasi kesehatan dunia, dan berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa imunisasi itu merupakan tindakan pencegahan yang paling efektif ya selama ini ya, dan angka-angkanya juga kita bisa sitir di jurnal ilmiah terpandang. Namun surveillance tetap harus dijalankan, harus segera respons. Kalau ada KIPI apalagi yang serius diinvestigasi, dikawal, diantar, kerahkan daya tenaga pikiran agar anak itu sembuh, karena sebetulnya anak itu sedang sakit, hanya ada riwayat imunisasi, dan kalau kita berikan perhatian, insya Allah anak itu akan sembuh. Ya. Kemudian lengkapi data supaya mudah membuat klasifikasi dan lakukan tata laksana sesuai dengan keadaan klinis sakitnya. Saya yakin anak-anak itu bisa dapat sembuh, pulih sempurna, ya. Dan kita juga melakukan surveillance aktif dan termasuk vaksin COVID, dan sampai saat ini terbukti vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia masih secara aman dapat digunakan. Ya, jadi insya Allah sesuai tema kita bahwa dan ibu-ibu sebagai tenaga kesehatan adalah tumpuan, ya, garis terdepan, ya. Dan saat ini dari survei pun diperlihatkan bahwa tenaga kesehatan masih dipercayai oleh masyarakat.
untuk melaksanakan tugas mulia namun berat ini ya. Dan saya yakin kompetensi teman-teman makin lama makin mantap ya. Juga ajak masyarakat yang mendapat manfaat dari vaksin untuk menyampaikan juga di sosmed ya. Jadi yang di sosmed jangan yang terdengar cuma yang negatif aja, tapi yang berhasil ya. Atau ada yang menyampaikan anak saya satu pun nggak ada yang imunisasi tapi saya sehat. Itu adalah jasa daripada anak-anak yang divaksinasi. Ya, jadi herd immunity, jangan lupa itu ya. Jadi kita memberikan informasi yang benar. Ya, mudah-mudahan teman-teman menjadi champion-champion, duta-duta yang dapat memantapkan program sehingga berkesinambungan dan kita mencapai cita-cita bebas dari kanker serviks dalam waktu yang tidak terlalu lama, 2030. Mohon maaf kalau dalam tutur kata ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Sekian Prof. Ya, terima kasih Prof. Hengki, luar biasa. Jadi kita yakin betul ya, jadi keamanan dari HPV ini. Memang dikatakan HPV adalah vaksin satu-satunya yang paling aman sebetulnya dibandingkan vaksin-vaksin lain. Oke, kita lanjutkan untuk pembicara kedua, yaitu Dr. Arifianto, SPAK, atau Dr. Apin. Saya lebih cenderung Dr. Apin karena Instagramnya pun namanya Instagram Apin ya. Beliau akan membicarakan mengenai komunikasi efektif terhadap mitos dan fakta tentang vaksin HPV. Dr. Apin ini lulusan dari FKUI, baik dokter umum maupun dokter spesialis, dan sekarang beliau ada di Rumah Sakit Pasar Rebo, juga di Yarsi University. Tetapi yang paling istimewa, beliau punya followers lebih dari 500.000 pada Instagram. Nah, sekarang beliau akan menceritakan nih bagaimana bisa sampai punya follower begitu banyak. Silakan Dokter Apin, waktu 30 menit. Ya, terima kasih Prof. Sri, guru saya, Prof. Sri, Prof. Hengki, guru saya sejak 24 tahun yang lalu ya, dari zaman saya masih mahasiswa di FKUI. Prof. Hartono juga, terima kasih atas undangannya PT MST, dan saya hormati seluruh guru besar, Dr. Julita, Dr. Prima dari Kemenkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba berpantun juga ya. Mudah-mudahan masih, ini saya berapa lama menghafalnya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi nggak mau kalah nih sama Prof. Nanti boleh ditanggapi dengan cakep. Siswa kelas 5 menari, lupakan terlalu. Siswa kelas 5 menari dengan menawan. Di pagi hari mentari cerah berseri. Vaksin HPV terbukti aman, cegah kanker sejak usia dini. Terima kasih ChatGPT atas pantungan dibuatkan. Ya, jadi siang ini saya sangat terbantu dengan Prof. Hengki, Prof. Hartono yang sudah membekali terlebih dahulu tentang vaksin HPV. Jadi saya tinggal melanjutkan saja. Ini lebih ke arah, ini sebenarnya kan bukan program baru ya, sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dan saya yakin yang hadir di sini maupun yang hadir secara daring sudah pernah mengalaminya. Dan seperti tadi kata Prof. Hengki sampaikan, ini kalau masuk ada program massal pasti akan mungkin berulang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah sebelumnya diajukan oleh masyarakat. Tapi hanya saja ini sifatnya luar biasa, lebih luas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya akan memulai dengan mitos dan fakta. Walaupun sebenarnya yang harus saya tekankan adalah ada penelitian yang belakangan itu menyebutkan dulu mitos dan fakta itu menjadi salah satu metode informasi yang cukup baik dalam menjelaskan ke masyarakat. Tapi ada penelitian yang menyatakan justru memulai dengan mitos dan fakta itu kadang yang masuk ke benak masyarakat adalah mitosnya terlebih dulu. Walaupun kita sudah jelaskan faktanya, bisa jadi itu kalah dengan mitosnya.
Jadi nanti ada beberapa contoh. Misalnya tadi ini saya mengulang yang tadi Prof. Vicky sudah jelaskan ya. Mitos vaksin HPV menyebabkan kemandulan. Kita tahu ini adalah suatu mitos ya. Dan kita tahu faktanya tadi. Jadi ini penting sekali membekali dengan dasar ilmiah. Kita kenal yang namanya ada kemandulan atau tadi sudah dijelaskan tentang premature ovarian failure yang ini berhenti ovarium bekerja normal pada usia sebelum 40 tahun dan mayoritas tidak diketahui apa penyebabnya. Tapi yang saya ingat sekali dari zaman dulu itu vaksin HPV pertama kali diintroduksi di Jakarta dan DIY Yogyakarta di tahun 2016 itu isu ini sudah ada. Dan kita ingin menjelaskan ke masyarakat ini adalah mitos loh gitu dan faktanya adalah seperti ini. Tapi kadang-kadang bisa jadi generasi sekarang kan beda dengan generasi 10 tahun yang lalu. Ada yang mendapatkan informasi mitos ini dari media sosial. Tadi sudah jelaskan ya oleh Ibu Prima, Dr. Prima bahwa media sosial itu lebih memegang peran dibandingkan dengan media online atau media daring yang bersumber dari wawancara maupun dari berbagai kepustakaan. Nah, kalau masyarakat yang awalnya nggak tahu, terus jadi tahu, oh ada ya mitos bahwa vaksin HPV itu menyebabkan kemandulan. Padahal dia sebenarnya nggak tahu sama sekali. Ketika orang tua nih punya anak kelas 5 SD, umur 10-11 tahun. Mereka bisa jadi sebenarnya ingin setuju-setuju aja vaksin HPV anaknya. Karena yang mereka tahu adalah vaksin ini bisa mencegah kanker serviks di usia dini. Tapi kita memulai dengan memberikan mitos vaksin HPV menyebabkan kemandulan. Yang awalnya dia nggak tahu ada mitos ini, dia jadi tahu. Jadi kalaupun kita berikan fakta, tapi dia adalah mitos, oh ternyata pernah ada yang berpikir seperti itu. Dan ketika dia mungkin berkomunikasi dengan orang tua murid lainnya, terus dia jadi zaman anak saya dulu nih, misalnya tahun 2016 divaksin, saya dulu sempat nggak mau. Nah, akhirnya malam-malam muncul berita-berita baru. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tahu mitos dan fakta ini, tapi dalam penyampaian ke masyarakat tidak harus selalu menyampaikan mitos terlebih dahulu. Itu bisa langsung saja kalau kita lihat karakter masyarakatnya, kok sepertinya masyarakat ini nih relatif istilahnya mereka cenderung menerima dari tenaga kesehatan, mungkin tidak banyak bertanya-tanya atau tidak terlalu kritis istilahnya ya. Jadi kalau mereka tidak bertanya, nggak usah langsung disampaikan dulu gitu loh, mitosnya apa. Sampaikan saja, ini programnya seperti ini, apa yang bisa dicegah. Itu contohnya. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu tentang mitos fakta kalau ada yang bertanya. Jadi kalau ada yang nanti tanya, dok, bener nggak sih? Saya pernah dengar, itu baru kita jelaskan ya. Lalu yang kedua tentang ini tambahan informasi ya, tentang informasi. Jadi kalau dapat pertanyaan seperti ini kita jelaskan nih semuanya gitu, bahwa ini sudah vaksinnya ada sejak tahun 2006, sudah lebih dari 200 juta dosis diedarkan dan ini tetap direkomendasikan sampai sekarang. Bahkan ada modifikasi program yang jadi awalnya cuma 3 kali suntik, 2 kali suntik yang jadi sekarang 1 kali pemberian. Kemudian ini juga sama nih ya, tentang mitos dan fakta. Bisa contoh nih, ini sebenarnya nggak cuma di kita ya, di negara lain pun juga sama, mitosnya kurang lebih seperti ini. Kita tahu bahwa kalau ada yang menyatakan di vaksin HPV malah jadi kena kanker leher rahim, itu adalah suatu mitos. Ya, faktanya seperti apa? Justru adalah mencegah kanker leher rahim atau kanker serviks tadi. Nah, seperti ini pun juga sama ya. Kita langsung saja sampaikan faktanya. Vaksin HPV mencegah kanker serviks. Dan kita boleh langsung saja menyampaikan. Walaupun belum ada yang bertanya nih, ini adalah vaksin yang isinya bukan virusnya sendiri ya, tapi bagian yang namanya viral like protein. Jadi ini tidak mengandung DNA virus, maka tidak ada potensi untuk menginfeksi, tidak ada potensi sama sekali untuk membuat sakit. Nah itu kita sampaikan. Walaupun nanti bahasanya mungkin tidak harus persis seperti gambar yang ini ya, karena ini gambarnya kadang-kadang kalau susah dipahami dan salah satu strategi mereka yang mengkampanyekan untuk tidak mau diimunisasi itu kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang rumit, padahal mereka sendiri juga nggak paham itu maksudnya apa. Gitu. Jadi kita coba menarasikan dengan ya bahasa yang lebih mudah. Tapi ini kita harus benar-benar menguasainya. Tadi juga Prof. Vicky sudah menjelaskan, Prof. Fatul sudah menjelaskan. Kita memahami apakah HPV itu, kemudian kurang lebih bagaimana perbandingan antara virus sesungguhnya dengan vaksinnya. Jadi apa perbedaannya ya?
Perbedaannya tadi kan kalau virus sesungguhnya ada materi DNA-nya, kalau di vaksin tidak ada materi DNA-nya. Contohnya seperti itu, tapi memiliki kemampuan memberikan kekebalan yang baik. Dan tadi yang saya sangat ingat untuk bisa ditekankan adalah pemberian vaksin itu bisa memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan infeksi secara alamiah. Kemudian ini juga sama nih terkait dengan unsur berbahaya ya. Dan ini sebenarnya sifatnya kalau saya yakin mayoritas masyarakat itu tidak tahu tentang hal ini ya. Mereka mungkin belum paham tentang apa yang namanya adjuvan. Jadi mereka juga nggak paham tentang aluminium itu apa, kecuali mereka tahu aluminium bahan pembuat panci seperti itu ya. Tapi mereka kalau kita beritahu vaksin HPV itu mitos, ya, mengandung logam aluminium. Nah, mereka jadi yang nggak tahu jadi tahu, oh bener ya, gitu. Padahal mereka nggak mungkin kalau tidak ada yang menginformasikan dan itu tidak harus juga diinformasikan. Tapi kalau ada yang bertanya, dok, saya pernah baca nih ada logam berbahaya di vaksin HPV, ya lalu kita jelaskan. Dan kita juga jelaskan bahwa ini tidak cuma sekadar ada di vaksin HPV. Vaksin yang diberikan di program nasional, vaksin yang diberikan pada bayi, vaksin DPT combo itu juga mengandung adjuvan yang isinya aluminium. Kalau ada yang bertanya, kita bisa menjelaskan seperti itu. Lalu kita jelaskan singkat, apakah adjuvan itu ya? Kenapa vaksin yang cuma 0,5 ml itu bisa menimbulkan kekebalan yang baik gitu ya? Karena ada adjuvan seperti ini. Jadi kita jelaskan ketika ada yang bertanya. Ini beberapa contoh pembekalan kepada masyarakat dari beberapa rangkuman pertanyaan paling sering terkait vaksin HPV ini. Nah ini yang mungkin nanti akan menimbulkan pertanyaan agak banyak mungkin ya, yaitu tentang vaksin HPV perlu diberikan pada anak laki-laki ya. Ini kan adalah suatu fakta. Apalagi tadi dari Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan roadmap-nya akan memulainya di tahun 2026, yaitu berarti kan tahun depan. Nah ini harus ada diskusi dan strategi dari masyarakat setempat ya tentang bagaimana cara penyampaian vaksin HPV pada anak laki-laki ini. Nanti sebelum masuk ke masalah itu kita harus tahu hal-hal yang harus dikomunikasikan. Ya, jadi ini ya tadi itu beberapa contoh mitos versus fakta. Nah sekarang yang sudah pasti harus disampaikan walaupun mungkin nggak ada yang bertanya gitu ya tentang usia HPV, kenapa sih usia yang masih muda. Kemudian tambahnya tadi anak laki-laki juga diberikan, walaupun mungkin nanti ini lebih ditujukan pada tahun depan ya kalau saya lihat di kondisi di masyarakat, karena saat ini kan programnya untuk anak perempuan terlebih dahulu, dan bagaimana strategi terbaik berkomunikasi bagi orang tua terkait vaksin ini. Nah ini ada satu lingkaran ya, lingkaran itu sifatnya itu tahapan tuh dari yang 1 sampai 5 tuh berurutan. Nah ini bukti bahwa komunikasi itu harus tepat dalam memberikan penjelasan. Ya. Kenapa? Dan sifatnya harus interaktif. Karena sudah terbukti komunikasi yang interaktif atau dua arah itu akan menjadi suatu perubah pemikiran dari seseorang, bahkan mengubah perilaku. Ini yang kita tuju di masyarakat. Dan itulah sebabnya komunikasi terkait vaksin ini apalagi di program massal tentunya tidak bisa hanya satu arah. Tidak hanya bisa misalnya datang ke suatu sekolah gitu ya, atau kita memberikan secara penyuluhan tapi tidak memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah kalau seperti itu akan sangat sulit. Pasti akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Nah, kenapa? Karena kita berharap dari mulai tahapan nomor 1, orang tua sama sekali tidak paham apa vaksin HPV itu. Nah lalu kita melakukan penyuluhan ya, memberikan materi edukasi. Lalu mereka boleh bertanya dan kita mampu menjawabnya. Maka kita harus memiliki istilah itu bank soal dan jawabannya. Kenapa? Karena komunikasi yang baik itu akan menimbulkan awareness ya. Saya agak sulit menerjemahkan awareness itu apa. Sampai kemudian orang tua dari siswa, orang tua dari murid itu memulai mempertimbangkan vaksin HPV itu dari knowledge yang kita berikan. Dan tidak dipungkiri mereka bisa dan pasti akan mendapatkan informasi dari orang lain juga. Entah itu dari media sosial, dari kerabat mereka, dan itu kadang faktor yang berpotensi menjadi bumerang ya. Jangan-jangan yang kita sampaikan itu malah jadi mentah gara-gara informasi dari orang lain. Maka kita harus siap hal tersebut. Dan kita berharap masuk ke level yang keempat, yaitu mereka akhirnya bisa memutuskan untuk memberikan vaksin HPV pada anak perempuan dan laki-lakinya tentunya. Dan sampainya akhirnya bahkan mereka mungkin nanti tidak diminta lagi tahun depan punya anak yang kedua, anak yang ketiga akan berikan untuk anak-anak yang lain. Bahkan mereka bisa merekomendasikan kepada teman-temannya, kepada orang tua lainnya untuk anaknya agar
mau diimunisasi. Inilah pentingnya strategi komunikasi yang tepat tadi. Dan ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat ya. Kenapa sih diberikan kok usianya usia anak-anak? Karena mereka tahu kanker leher rahim, kanker serviks itu adalah kanker pada orang dewasa yang sudah pernah berhubungan seksual. Nah tadi data itu penting sekali ya, data yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hartono tadi terkait dengan usia pernikahan pada di Indonesia seperti apa. Walaupun mungkin ini juga melihat ya, misalnya kita punya sasaran masyarakat yang istilahnya, saya mencontoh, kita ingin masuk ke sekolah dasar Islam terpadu misalnya dengan sekolah dasar negeri, itu mungkin akan agak sedikit berbeda cara penyampaiannya. Tapi yang disepakati adalah kita sampaikan benefitnya terlebih dahulu, yang sudah terbukti secara ilmiah itu ya respon imunnya lebih baik, dan ini terbukti ketika diberikan pada usia muda. Jadi sebelum kita membahas menyinggung masalah kanker akibat hubungan seksual seperti itu, kita sampaikan anak-anak itu dapat imunisasi seperti dengan imunisasi yang lainnya, vaksin-vaksin lainnya sudah mereka sejak bayi. Untuk HPV pun respon imunnya lebih baik dibandingkan kalau diberikan pada usia dewasa. Nanti kalau ada yang bertanya, kita bisa jelaskan pada usia dewasa, pada yang sudah berhubungan pun, kalaupun ingin dapat vaksin HPV kalau belum pernah, ada panduannya. Tapi tetap saja kekebalan lebih baik pada usia remaja dan usia anak-anak. Lalu terkait dengan ini pasokan vaksin ya, ini sifatnya program gitu ya, atau istilah good stewardship gitu. Kenapa ada prioritas gitu ya, ini ada bahasa program, tapi ini menguatkan kita sebagai tenaga kesehatan bahwa vaksin HPV ini memang ditujukan pada masyarakat tertentu, sudah diberikan secara gratis, maka kita harus baik pula dalam pendistribusian dan pemberiannya. Jangan sampai sia-sia istilahnya ya, sudah dibelikan gitu dengan biaya yang cukup tinggi, maka harus bisa diberikan dengan baik ke semua target cakupan yang kita inginkan. Dan ini khusus buat dokter anak ya, dokter anak itu kan walaupun mungkin mayoritas pasien di bawah 5 tahun misalnya, tapi tetap saja wewenangnya sampai anak usia 18 tahun. Dan anak-anak usia remaja ini tetap masih ke dokter anak. Di sini memang yang unik adalah mereka kebanyakan datang bukan untuk diimunisasi, tapi kalau mereka sakit gitu. Nah justru ini menjadi satu tantangan sekaligus satu kesempatan. Jadi mereka akan disampaikan juga gitu. Ini terutama buat yang tidak datang di program sekolah misalnya ya. Mereka terlewat atau mungkin mereka baru kelas 4, nanti disampaikan. Jangan lupa ya, nanti pas kelas 5 SD ada vaksin HPV. Sama seperti ketika memberikan vaksin-vaksin yang lain. Nah ini penjelasan ya, tadi sudah dijelaskan berkali-kali gitu oleh Prof. Hartono, terutama kenapa anak laki-laki disarankan melakukan vaksin HPV sama dengan perempuan. Kita tekankan bahwa HPV itu tidak hanya menyebabkan kanker leher rahim saja. Jadi ada HPV related cancers yang lainnya, dan itu pada laki-laki. Tadi sudah banyak dijelaskan, saya tidak akan mengulang lagi. Tapi yang di sini yang ingin saya tambahkan adalah terkait dengan kesetaraan gender ya, baik laki maupun perempuan, dan juga menangkal stigma khusus perempuan. Dan ini juga sekaligus bisa menanggapi ketika ada yang menanyakan terkait masalah promiskuitas atau hubungan seksual bebas gitu. Jangan sampai kemudian dianggap vaksin ini melegalisasi, wah kalau gitu nanti divaksin mereka bebas dong hubungan seksual. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah ini tentang strateginya menyampaikan vaksin HPV bagi orang tua ya. Di sini kita tuh tidak harus bahasanya tidak harus tampak lebih heboh atau serius gitu kita menyampaikan vaksin HPV. Kenapa? Karena vaksin HPV itu sama saja dengan vaksin-vaksin rutin lainnya. Saya yakin di sini teman-teman dokter anak ya, atau teman-teman dokter umum yang mungkin punya klinik vaksin, atau teman-teman di puskesmas ya, itu juga yang tetap memberikan anjuran vaksin di luar program pemerintah. Itu kan ada vaksin rutin tahunan, contoh vaksin influenza misalnya. Lalu ada lagi vaksin denggi ya, pada anak usia 6 tahun sampai sekarang sudah di usia 4 tahun. Itu kan sama seperti vaksin-vaksin seperti itu yang diberikan pada usia sekolah. Nah ketika mereka datang mungkin niatnya datang untuk imunisasi influenza gitu ya, rutin tahunan. Dan juga pengulangan atau di booster vaksin tetanus, difteri, pertusis. Nah mereka sambil ditawarkan gitu loh,
ini ada vaksin lain nih, anaknya sudah umur 11 tahun, bisa dapat vaksin HPV. Dan ini bisa diberikan secara simultan, kalau bahasa programnya imunisasi ganda. Jadi kita nadanya biasa saja gitu, nggak usah kayak ini vaksinnya spesial, beda dengan yang lainnya. Malah mereka nanti mungkin bertanya-tanya, malah jadi berpikir-pikir, nanti dok saya vaksinnya saya pelajari dulu ya gitu. Jadi sama saja, tone-nya itu sama dalam menyampaikan pentingnya vaksin ini. Ya, bisa diberikan bersamaan sambil kita vaksin influenza, sambil kita vaksin tetanus difteri gitu. Ataupun kalau mereka butuh waktu, sebenarnya lebih ke arah ya ini istilah itu business as usual saja. Gitu. Dan sebisa mungkin agar tidak terlewat ya di hari itu juga dikerjakan. Dan di sini kadang dokter pun walaupun sosok yang dianggap memiliki kompetensi ilmiah, bahasanya serius gitu ya, tapi itulah tantangan yang seringkali membuat pasien atau masyarakat itu tidak langsung mau imunisasi, tapi harus berpikir-pikir terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyampaikan dengan pengalaman pribadi atau dengan cara bernarasi yang saya yakin tiap orang punya gayanya masing-masing. Nah kalau ini ya yang harus dikurangi adalah istilah ilmiah yang sulit dipahami istilahnya ya. Jadi kita tadi sudah melihat tuh data-data statistik dari Dr. Prima tadi, semua ada gambaran cakupan angka semua, kemudian Prof. Aton juga memberikan tabel, gambar, grafik. Nah, itu yang kita sampaikan ke masyarakat tidak dalam bentuk-bentuk bahasa tadi. Tapi ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita ulang-ulang setiap kali kita mengedukasi masyarakat atau memberikan penyuluhan ya ke guru, ke orang tua murid, yaitu seperti kata-kata lindungi atau protect ya. Kemudian cegah atau prevent, dan kata kankernya memang diulang gitu. Jadi ini bisa melindungi, ini bisa mencegah kanker dan tetap membuat orang menjadi sehat. Jadi itu 3 kata kunci yang boleh sekali untuk kita ulang-ulang. Kata-kata imunitas itu bisa kita sebutkan, tapi mungkin tidak harus berulang-ulang. Kadang-kadang nanti bingung sendiri masyarakat yang tidak terlalu suka dengan bahasa ilmiah yang ada. Promiskuitas juga dihindari atau hubungan seksual bebas seperti yang menular seksual gitu. Nanti bisa dijelaskan pada sesi tanya jawab misalnya, tapi kalau di sesi awal itu tidak menjadi penekanan atau tidak harus disampaikan terlebih dahulu. Dan juga terkait dengan bahan-bahan penunjang ya, saya yakin banyak sekali yang membuat infografis, kemudian kita bisa melihat mengunduh gratis juga dari banyak website, minimal dari WHO itu, bahkan tayangan-tayangan di YouTube itu juga kalau kita unduh secara gratis, dan saya yakin juga banyak tuh di TikTok misalnya ada yang para influencer yang membuat edukasi HPV itu bisa kita download ya, karena sekarang kan masyarakat lebih suka tayangan yang sifatnya tuh 1 menit atau bahkan kurang dari itu bisa kita gunakan untuk ditayangkan berulang-ulang saat kita melakukan penyuluhan di sekolah misalnya. Dan banyak juga tempat yang memiliki reminder dengan menggunakan mobile app ya, dengan ponsel, itu juga bisa dilakukan. Dan di sini kadang-kadang rekomendasinya itu langsung straight to the point, jadi langsung tegas saja tanpa harus istilahnya itu melalui tahap tawar menawar. Jadi kita jelaskan, langsung kita sampaikan. Jadi saya berikan ya vaksinnya gitu. Kita memang ini sangat situasional. Tapi untuk kondisi-kondisi yang kebanyakan itu kita bisa langsung sampaikan informasi dan sampaikan kita memberikan apa saja. Kalaupun ada sesi tanya jawab atau saya mau diskusi terlebih dahulu gitu ya, terutama di ruang praktek pribadi antara dokter dengan pasiennya, nah itu nanti tinggal dibaca situasinya. Tapi kalau di penyuluhan di masyarakat itu tujuannya satu, agar mereka ikut apa yang kita minta, gitu, apa yang kita sarankan. Nah ini beberapa tipsnya ya untuk mencapai cakupan imunisasi yang tinggi. Ini hanya mengulang saja untuk awareness-nya, dan kita harus mampu untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti rekomendasi kita. Nah ini jadi kalau diskusinya juga harus dengan bahasa yang tegas, dengan apa ya, tidak ragu-ragu, menjawab pun juga harus dengan tegas, karena tetap pada akhirnya penelitian dimanapun membuktikan di seluruh dunia, dokter itu adalah orang yang dianggap paling memiliki ilmu tentang vaksin, dan mereka adalah yang paling dipercaya. Walaupun kita tahu banyak informasi di media sosial yang
ketika mereka tahu yang memberikannya bukan dari dokter, mereka tetap akan relatif lebih percaya dokter dibandingkan dengan tidak. Jadi secara presentasi tetap dokter itu atau tenaga kesehatan ya itu menang dibandingkan mereka yang berusaha untuk mengkampanyekan untuk membuat keraguan tentang vaksin ini. Dan tetap diulang tadi dengan vaksin simultan yang lainnya. Dan ini pentingnya ya, kalau ini sifatnya di ruang praktek masing-masing, maka seberapa dekat dokter pasien ini hubungannya itu akan mampu menjawab pertanyaan dengan lebih baik lagi. Nah ini pesan yang mungkin istilahnya kalau sampai ada yang bertanya, ini tegas saja. Kita berikan vaksin HPV itu tidak berarti melegalkan anak untuk melakukan hubungan seksual usia dini. Jangan mentang-mentang udah divaksin HPV, jadi semua data yang tadi disampaikan gitu bukti lebih dari 50% remaja SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar sebelum menikah, lalu mereka juga terlindungi dari vaksin. Nah itu tidak berarti seperti itu. Kita tekankan tadi kan kekebalannya seperti apa. Justru fakta yang ada di masyarakat itu seperti ini. Kita tentu tidak ingin anak-anak yang kita berikan penyuluhan itu seperti yang ada di fakta tersebut gitu. Tapi karena ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri terjadi, maka tetap ini adalah pencegahan yang terbaik. Dan pendekatannya tidak cuma pada orang tua saja. Ingat ada yang namanya guru sekolah ya. Karena guru sekolah itu kan diberikan kan di sekolah untuk program nasional ini. Dan dokter itu pasti kadang-kadang mungkin yang lebih bertanya adalah gurunya. Dan ingat guru itu faktor kedua yang memberikan peran pengaruh ke murid, ke orang tua murid. Bisa jadi orang tua murid itu tidak percaya sama dokter gitu ya, tapi percaya dengan gurunya. Nah kalau gurunya nggak bisa kita yakinkan, gimana kita bisa meyakinkan orang tuanya? Atau sebaliknya orang tuanya percaya, gurunya malah jangan-jangan menghembuskan isu tidak percaya, rusaklah program imunisasi ini. Jadi kita harus bisa meyakinkan para guru ini. Dan juga ada guru UKS dan juga petugas puskesmas ya. Kadang-kadang petugas puskesmas sih saya yakin mereka yakin dan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan imunisasi ini. Tapi dengan peran dokter yang di luar puskesmas, apalagi puskesmas kan yang memberikan kan bukan dokter ya, kebanyakan kan misalnya dari bidan atau dari perawat, kita kalau mampu mendampingi kita dampingi dan kita tegaskan tentang, dan kita tetap jadi orang yang siap menerima tanya jawab tentang vaksin. Karena mereka seringkali kan taunya cuma dari buku juknis ya, juknis dari Kemenkes dibaca, terus karena hal-hal yang nggak tertulis di tanya masyarakat mereka bingung, maka kita bantu. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Dr. Arifianto. Luar biasa ini, nanti kalau sudah praktek baru inget nih. Kalau sekarang lupa-lupa inget ya, tapi saya kira ini beliau sudah memberikan tips-tips yang perlu kita kerjakan. Sekarang kita sampai pada tanya jawab. Sudah ada dari, ya tolong ditayangkan. Ya ini yang pertama dari Ibu Farida, Kalimantan Selatan. Pertanyaan untuk Prof. Hingki. Izin KIPI apa yang terjadi apabila pemberian vaksin HPV tidak sesuai jadwal? Terima kasih Ibu Farida. Tentu saja kejadian ini bisa terjadi ya. Tadi juga ada di Amerika Serikat ya, tidak sesuai jadwal. Tapi tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi bahaya, tidak tetap ada bermanfaat. Ya, kalaupun ada KIPI, ya KIPI-nya sesuai dengan KIPI list yang diberikan sesuai dengan jadwalnya. Jadi tidak berbahaya. Ya, itu berarti dari saya, Prof. Ya, tidak berbahaya. Ya, terima kasih. Dokter Apin mau menambahkan? Enggak. Jadi saya kira sih, kalau kemudian kita beruntung karena jadwalnya hanya 1 kali. Jadi mau diberikan kapan saja nggak ada ini ya, tidak ada akibatnya. Tapi kalau memang beruntung 2 kali atau 3 kali, nah ini kita harus hati-hati. Kita kepada pertanyaan kedua dari Ibu Sri Mulia. Pertanyaan untuk berdua ini, Prof. Hingki atau Dr. Apin. Prof, apakah jika anak usia remaja sudah berhubungan seksual kemudian diberikan vaksin HPV, apakah ada risiko KIPI berat yang ini mau punishment ini untuk anak-anak ini?
Prof, dan yang kedua, kami di lapangan seringkali susah menjelaskan pada masyarakat terkait KIPI yang terjadi bukan karena vaksin. Apabila waktu kejadian dengan waktu diimunisasi singkat, adakah kiat tertentu untuk hal ini? Silakan Prof. Hinggi terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Surmulia atas pertanyaan yang memang sering ditanyakan, saya yakin ya. Jadi hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan pemberian vaksin. Hubungan seksual nggak ada hubungannya sama KIPI. Jadi kalau Ibu tadi menyimak, HPV itu terinfeksi diantaranya adalah karena hubungan seksual. Karena hubungan seksual tertular oleh virus HPV. Virus HPV di kemudian hari menyebabkan kanker serviks. Ya. Jadi untuk itu risiko itu harus dikurangi. Risiko itu dikurangi dengan memberikan vaksin supaya infeksi HPV tidak terjadi. Karena infeksi HPV tidak terjadinya itu kalau belum pernah berhubungan seksual, karena itu risiko itu sudah diantisipasi dari sejak awal. Sebelum seseorang berhubungan seksual sudah diberikan vaksin HPV. Kalau sudah berhubungan seksual boleh diberikan vaksin HPV. Namun untuk dipastikan tentunya anjurannya di pap smear terlebih dahulu, artinya dipastikan belum menderita apa kanker serviks atau penyakit HPV. Karena itu mau berhubungan seksual atau tidak berhubungan seksual tidak ada risiko terjadinya, atau risiko KIPI-nya kalaupun terjadi tidak ada kaitannya sudah berhubungan atau belum berhubungan seksual. Dan KIPI yang terjadi, kalaupun terjadi tidak berat. Atau gara-gara berhubungan seksual, KIPI-nya jadi berat. Jadi nggak ada, kalau sudah berhubungan seksual, kalau divaksin HPV, terus bakal menderita KIPI berat. Mudah-mudahan itu terjawab, Bu. Kemudian kami di lapangan seringkali susah menjelaskan kepada masyarakat terkait KIPI yang terjadi bukan karena vaksin, apabila waktu kejadian dengan waktu imunisasi singkat. Ya tertentu. Jadi kalau melakukan vaksinasi kan ini katakanlah ini di sekolah. Kita menentukan vaksin kalau satu sekolah itu ada setiap kelasnya 30 anak. Kalau dari 30 anak hanya ada satu anak yang terjadi kejadian KIPI, ya kemungkinan besar kalau misalnya berat ini ya, kemungkinan besar nggak terkait. Atau kalau misalnya ini vaksin ini yang menyebabkan, itu paling enggak lebih dari separuhnya akan merasakan kejadian yang sama. Gitu. Kemudian kita bandingkan dengan yang tadi saya sampaikan data-datanya. Kalau kejadian yang Ibu alami pada waktu melakukan vaksinasi dengan jumlah yang Ibu vaksin dan yang mengalami KIPI tidak lebih banyak daripada yang ada di kepustakaan, atau tidak lebih dari separuh anak yang mengalami, kayaknya nggak terkait. Ya, kalau misalnya ini terkait, ya pasti yang divaksin semuanya gejalanya sama, orang vaksinnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, yang ngelakuin juga sama, semuanya bergelimpangan gitu kan. Nah, itu baru suntik semuanya bergelimpangan. Nah itu terkait dengan vaksinnya berbahaya. Namun kalau satu dari 30 misalnya kan, atau ada 2 atau 3 ya dari 30, sulit mencari bukti bahwa itu gara-gara kualitas vaksinnya buruk gitu. Jadi mungkin itu bisa dipakai ya. Dan kalau enggak, bandingkan sama sekolah lain, bandingkan dengan kabupaten lain, bandingkan dengan provinsi lain, bandingkan dengan data-data yang ada di kepustakaan. Kan itu dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, ya, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, negara-negara itu ada semuanya. Kita tinggal mengakses aja. Ya, mudah-mudahan itu. Tapi yang paling gampang mah kita nyuntik sekian, nggak semuanya. Kalau vaksinnya kualitasnya buruk, semuanya
mengalami. Betul, Abi, silakan. Terima kasih, Prof. Kalau saya tuh sering kali di medsos tuh ditanya seperti ini, Prof. Jadi mereka tuh banyak masyarakat yang mengaku mereka mengalami KIPI, kemudian mereka sudah pergi ke puskesmas atau ke dokter. Anaknya sebenarnya KIPI-nya mungkin KIPI sedang, bukan ringan, Pak. Sedang atau berat, jadi sampai dirawat di rumah sakit, walaupun akhirnya nanti bisa pulang dengan sehat gitu ya. Cuma yang mereka kadang mengeluhkan itu mereka tuh tidak mendapatkan penjelasan bahwa ini adalah KIPI dari vaksinnya, dan bahkan tidak ada yang menyatakan sampai istilahnya ada yang meninggal, tapi tetap tidak mendapatkan penjelasan dari dokternya gitu. Sehingga saya di sini mengambil kesan, ya ini kan sama kayak program yang sudah Prof ya. Kita harus siap-siap gitu untuk mungkin kalau yang di level puskesmas mereka disampaikan bahwa bersiaplah untuk terbuka menerima semua laporan KIPI yang masuk dari ringan sampai berat dan menindaklanjuti, karena saya lihat tuh komunikasi antara dokter pertama yang dituju oleh masyarakat itu tuh penting sekali. Komunikasi yang tidak tepat saja itu akan kemudian meluas dan menimbulkan berbagai asumsi. Dan ujung-ujungnya adalah mereka akan mencari berbagai cara untuk menyatakan ini gara-gara vaksin nih, ini ada kausalitas nih, padahal sebenarnya itu koinsiden. Jadi kita juga sebenarnya harus membekali ini selain terutama untuk Kementerian Kesehatan ya, lewat Pemprov, dinas kesehatan masing-masing provinsi itu, agar bisa mempersiapkan puskesmasnya menerima laporan. Begitu juga mungkin dengan IDAI juga kan nanti kan mereka lapornya ke Komda, Prof ya, ke Komda PP KIPI itu kan dokter anak yang menerima, itu harus siap juga untuk menindaklanjuti dari dokter di puskesmas. Karena kadang-kadang apalagi sekarang sudah website-nya, Prof ya, website tentang KIPI itu benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi siap-siap aja begitu nanti program dimulai, puskesmasnya siap, dokter anaknya juga siap, dan menerima gitu semua keluhan, dan pokoknya diterima aja dulu, ditanggapi dulu, jangan ada yang dicuekkan. Karena kalau satu aja yang dianggap mereka nggak puas, mereka akan melebar berbagai asumsi, dan itu kan membuat masyarakat yang belum diimunisasi malah jadi nggak mau imunisasi pakai alasan nih kemarin anaknya teman saya divaksin, dirawat, terus lapor ke dokter, dokternya juga nggak bisa menjelaskan. Kira-kira mungkin itu, Prof, yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Ya, sedikit menambahkan ini yang pertanyaan kedua ini. Kalau waktu itu singkat sekali dari vaksin, kemudian terjadi KIPI, ini kita harus memikirkan penyebab lain. Selain vaksin, apalagi kalau dia dirawat. Kita bisa lihat bagaimana pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, itu akan memberikan, oh ternyata dia masih dalam masa inkubasi demam berdarah misalnya. Karena dia tidak ada gejala. Setelah divaksin ternyata dia besoknya demam. Dia kira orang tuanya, oh ini karena vaksin. Ternyata diam saja tidak berobat, hari ketiga dia shock, dirawat meninggal misalnya. Nah itu bisa ditelusuri kalau memang ada datanya gitu loh. Jadi ini memang hati-hati untuk yang dekat begini. Kita harus mencari penyebab lain. Kalau ada penyebab lain, alhamdulillah pada umumnya kita bisa eksplorasi lebih jauh. Mungkin itu tambahan dari saya. Masih ada lagi? Masih ada, silakan. Dari Dedi Arif, apakah ada kelompok rentan vaksin HPV? Apakah ada penelitian terhadap kelompok rentan tersebut? Silakan Prof. Inggi dan Dr. Abid. Kelompok rentan ini. Imunokompromis bangsa gitu kali ya. Ya ini kita nggak bisa interaktif sih ya. Kelompok rentan tuh maksudnya rentan terhadap HPV-nya atau rentan imun sistemnya ya. Kelompok rentan vaksin, kelompok rentan yang harus mendapat perlindungan vaksin HPV atau gimana ini? Nggak bisa ini ya interaktif ya. Bisa interaksi. Ini itu rentan KIPI barangkali ya. Ya mungkin itu. Ya kalau rentan terhadap vaksin. Oh jadi ini gini aja ya. Vaksin ini hanya dua, nggak secara umum kontraindikasi vaksin ini hanya dua.
Nomor satu, alergi terhadap komponen vaksin yang kita tidak tahu kalau anak itu belum divaksin. Kalau kita tahu dia udah pernah divaksin, pasti alergi terhadap komponen vaksin kita nggak tahu misalnya yang mana ada kan antigen ada adjuvan ada misalnya dia alergi. Nah tidak boleh diberikan vaksin yang sama pada kunjungan berikutnya. Tapi ini vaksin HPV ini kan cuma sekali ya. Jadi kalau udah satu kali alergi ya udah kita nggak bakal ngasih vaksin HPV lagi. Yang nomor dua, imunokompromis artinya dalam keadaan daya tahan tubuh yang rendah baik karena diberikan obat atau karena sakit atau karena memang bawaan. Ya jadi dari sejak lahir. Kalau dari sejak lahir mau dikasih vaksin HPV tidak akan memberikan perlindungan. Ya, tapi bukan berbahaya, ya tidak akan menyebabkan penyakit karena ini komponennya viral like protein. Kemudian kalau yang lagi imunokompromis, katakanlah anak yang sindrom nefrotik lagi dikasih kortikosteroid, tunggu dulu sampai imun sistemnya pulih. Udah itu berikan, aman. Ya. Yang lain nggak ada kontraindikasi, artinya kalau lagi sakit berat tentunya ditunda dulu. Ya, tapi kalau batuk, pilek, demam ringan tidak rentan, aman. Jadi kalau saya sih selalu bilang sama bapak ibunya nanya kan, kalau anak ini tidurnya lelap, makannya habis, masih main, batuk pilek, itu aman. Ya, tidak rentan maksudnya ya. Kalau mudah-mudahan saya bisa menjawab pengertian saya tentang pertanyaan ibu. Kalau ada penelitian, apakah ada penelitian? Ya itu hasil penelitian. Hasil penelitian tadi yang tadi kontraindikasi 2, namun pada yang sakit ringan aman. Makanya Dokter Apin. Dokter Apin ada tanggapan? Ya masih ada, Dokter Elsa. Oh ini satu lagi, dari Wulandari Sultra kepada Dokter Apin. Dokter Apin izin bertanya terkait dengan adanya isu di masyarakat kalau kok hilang. Kalau memberikan vaksin HPV seolah mengizinkan anaknya pergaulan bebas. Oh ya kembali lagi nih, bagaimana? Ya dokter silakan diulang lagi mungkin dia tadi tidak mendengarkan. Ya baik Prof. Jadi yang pertama sampaikan bahwa HPV ini adalah virus yang bisa membuat kanker serviks di kemudian hari pada kalau kan ini kan karena masih program perempuan, jadi kan tegaskan untuk kanker serviks di kemudian hari, dan ini bisa mengenai semua wanita yang pernah berhubungan seksual walaupun tidak melakukan berhubungan bebas di masa sebelumnya. Jadi itu yang saya sarankan untuk ditekankan terlebih dahulu. Ini bisa mengenai semua wanita tanpa perkecualian. Jadi tidak usah dihubung-hubungkan dengan pergaulan bebasnya. Yang kedua, kalau masih lagi menghubungkan dengan pergaulan bebas, justru inilah yang kita sampaikan. Di satu sisi masih ada kondisi yang terbukti dari tahun ke tahun bukannya makin berkurang malah makin banyak. Gitu. Jadi ini makin membuat vaksin ini untuk urgent untuk lebih diberikan ke masyarakat. Udah nggak pergaulan bebas aja, udah dia rentan menimbulkan sakit, apalagi ditambah dengan fakta yang ada. Mungkin saran saya seperti itu, pola pikir besarnya ya. Selebihnya nanti tinggal dilihat untuk kondisi setempatnya ada nggak pesan-pesan yang mau ditambahkan. Karena ini sangat sangat fleksibel, pesan itu bisa dimodifikasi. Mungkin seperti itu Prof. Dokter Apin, sudah habis ya pertanyaan. Satu lagi, oh nih dari Nur Faiza untuk Prof Hengki. Untuk anak SLB, apa tetap pakai usia maksimal 15 tahun? Seandainya kelas 5 SD, SMP usia lebih dari 15. Oh karena terlambat anaknya SLB, jadi mungkin usianya lebih tua daripada umumnya kelas 5 SD. Silakan Prof Hengki. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nur Faiza. Jadi mengapa Kementerian Kesehatan kalau membuat program ada batasan usia? Yang pasti karena angka kesakitan, angka kematian pada golongan umur tersebut adalah yang paling berisiko tinggi. Sehingga pada usia tersebut dicegahlah.
Tapi tentu saja usia lebih rendah, usia lebih tinggi tetap ada risikonya. Namun tentu saja Kementerian Kesehatan kan anggarannya terbatas. Harus membuat program, bahkan setahun sebelumnya harus membeli vaksin. Vaksin juga pabriknya harus membuat ada kapasitasnya. Untuk itu harus ada angka targetnya. Nah, bagaimana ngambil angka targetnya kalau usianya dibatasin batas ke atas sampai batas ke bawah, terus sulit untuk mencapai target karena target harus terukur. Nah, jadi diberi batas lah, ya. Jadi usia-usia tersebut supaya menyediakan logistik sesuai dengan yang ada, ya, nggak kekurangan logistik atau kelebihan logistik tidak terpakai. Jadi sebetulnya kalau mau kebetulan lewat dari 15 tahun diberikan boleh, ya. Terus anak kelas 5 SD. Nah, kalau nggak salah, kalau ini yang di kelas-kelas itu nggak lihat umur kalau nggak salah, ya, ya, betul, dokter Prima. Kalau yang kelas nggak lihat umur, ya kan? Jadi kalau kelas 5 tapi umurnya 16 boleh, ya, gitu. Tapi kalau yang pakai usia harus. Nah itu bukan kontraindikasi gitu ya, bukan berbahaya atau bukan menyebabkan efek samping, ya, tapi itu berhubungan dengan logistik dan target, ya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa sih, tepat habisnya kalau misalnya melebihi dari yang ditetapkan sesuai dengan Kemkes, maka yang berhak kehilangan haknya, ya, yang lain yang di luar target itu mengambil hak orang lain itu sebetulnya. Tapi soal kontraindikasi, soal KIPI, soal yang lain aman, ya, boleh aja dipakai. Demikian Prof. Terima kasih Prof. Hinggi. Habis ya. Saya kira sebelum saya tutup, saya mohon pembicara ini memberikan statement akhir untuk teman-teman di di offline ini, terutama online, Prof. Hinggi, dan kemudian disusul Dr. Apin. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Artinya teman-teman concern tuh memberikan perhatian dan mempunyai niat untuk memberikan baik vaksin maupun informasi yang benar. Dan sampaikan tadi yang saya sampaikan, karena semua yang kita sampaikan adalah data bukan saja dari kepustakaan dari luar, namun juga data dari Indonesia. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan laporan, yang telah meyakinkan kita lebih lagi bahwa vaksin ini aman. Angka menunjukkan bahwa kejadian yang berbahaya ini nomor 2 di Indonesia, sehingga pemerintah telah menyediakan secara cuma-cuma pada anak-anak kita agar dapat tumbuh kembang optimal. Teruskan memberikan laporan bahwasanya laporan yang diberikan justru menambah keyakinan kita bahwa KIPI non serius yang lebih banyak, KIPI serius meskipun ada dapat kita sembuhkan, tentunya dengan memberi pengawalan, empati, perhatian, upaya, daya, pikiran yang kita berikan, fasilitas, sehingga anak itu bila mengalami KIPI dapat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dr. Apin. Terima kasih Prof. Karena ini kan dihadiri oleh dokter spesialis bidan dan perawat pelaksana program di Puskesmas, maka pesan saya adalah bersiaplah untuk menghadapi berbagai kemungkinan pada saat program dilaksanakan nanti, terutama menghadapi pertanyaan dan keluhan dari masyarakat, dan tanggapilah semuanya itu berbasis ilmu, dan jangan pernah menolak atau kemudian menyangkal atau kemudian mengabaikan semua keluhan, karena itu bisa berdampak pada cakupan imunisasi yang akan makin turun. Dan juga jangan lupa untuk proaktif, sebelum ditanya kita memberikan edukasi terlebih dahulu. Mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. Jadi saya sedikit menyimpulkan, saya rangkum berdua pembicara ini. Yang paling penting hadapi hati-hati dengan negatif campaign.
dalam hal ini. Jadi untuk itu apa yang harus kita kerjakan adalah memberikan kita sendiri ilmu yang mendasari satu, vaksin ini bedanya dengan virus yang yang ganas. Yang kedua mungkin mengenai ajuvan, kenapa kita berikan ajuvan aluminium misalnya. Lalu bagaimana diberikan pada laki-laki, kenapa dulu perempuan saja sekarang laki-laki. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang di luar keilmuan, yaitu ilmu komunikasi tadi. Jadi saya kira itu yang harus kita persiapkan, karena sehari-hari kapanpun kita bisa ditanya, sehingga kita tidak bisa, oh nanti dulu saya baca dulu, saya belum hafal. Kita harus siap dari sejak sekarang untuk membantu Kementerian Kesehatan mensukseskan eliminasi HPV di tahun 2030. Saya terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus boleh Bapak Ibu untuk Prof. Dokter. Terima kasih Prof. Sri yang telah memimpin sebagai moderator di sesi ilmiah yang pertama. Terima kasih kepada Prof. Vinky dan Dr. Apin yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Sungguh ini menjadi ilmu yang luar biasa, paparan dari Dr. Prima, Prof. Hartono, Prof. Vinky dan Dr. Apin menjadi bekal yang luar biasa untuk kita, apalagi untuk menyambut bulan imunisasi anak sekolah bulan depan, Prof. Dokter Bapak Ibu. Kita sampai di agenda yang terakhir pada kegiatan hari ini, di mana kita akan mendengarkan kata penutup dari Prof. Vinky. Mohon izin Prof. Vinky, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita berakhir. Prof. Sri, Ibu Prima, Bu Vivi, dan Prof. Hartono serta teman sejawat sekalian dan seluruh tenaga kesehatan dari pelosok sampai kota besar, kota kecil di Indonesia. Terima kasih telah hadir. Kita simak tadi pesannya Bu Prima, kita mempunyai rencana aksi nasional untuk menanggulangi CA cervix. 90% dari anak-anak sampai umur 15 tahun harus tercover di tahun 2030. Kemudian bukti menunjukkan bahwa di Amerika Serikat tahun 2006 terjadi penurunan 88%. Jadi kita yakin kalau cakupan kita cukup tinggi, target itu akan tercapai. Prof. Hartono telah menyampaikan alasan rasional mengapa diberikan kepada anak wanita dan sekarang anak laki-laki, dan kenapa usia yang telah ditetapkan itu patut dan sangat tepat untuk diberikan. Tidak ada hubungannya sama pergaulan bebas, tidak hubungannya dengan faktor-faktor lain. Sehingga kita upayakan bukan hanya yang menjadi target, yang luput tahun kemarin dan yang berikutnya akan kita lengkapi. Kita berhadapan dengan era media, negatif campaign setiap hari selalu ada, namun tidak untuk dihindari. Kita harus hadapi dan kita sampaikan bukti yang ada. Kalau belum ada, kita sampaikan bahwa belum cukup bukti untuk mengkaitkan kejadian-kejadian pasien yang terjadi dengan vaksin yang diberikan. Tentunya kalau ada bukti yang lain bisa kita sampaikan klasifikasi yang baru. Namun kalau memang tidak ada, kita dengan jelas sampaikan belum cukup bukti untuk mengkaitkan kejadian dengan vaksin yang diberikan. Dan kalau yang lain-lain, kalau memang tidak cukup, tidak bukti, ya kita sampaikan. Sehingga akhirnya mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi komunikator yang handal dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat berbasis bukti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, mitra, dan tentu saja semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan niat kita untuk mencegah anak-anak Indonesia
mengalami penyakit yang mematikan, mengakibatkan kecacatan, dapat kita eradikasi, lenyapkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami tutup acara ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Pinky telah menutup rangkaian kegiatan HPV Vaccine Safety and Confidence Seminar 2025, Role of Healthcare Provider in Building Trust Towards HPV Vaccination. Tidak terasa Prof. Dr., Bapak Ibu, para peserta yang mengikuti bersama kami dalam virtual live streaming, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi, semangat dan kebersamaan yang luar biasa. Juga antusiasme ketika mendengarkan paparan dan menanyakan pertanyaan sehingga diskusi bisa berjalan dengan sangat lancar dan hangat. Tentu semua ini tidak akan terlaksana jika tanpa kehadiran dan antusiasme para peserta semua. Semoga materi yang telah dipaparkan hari ini dan juga diskusi yang telah kita jalani tadi menjadi semangat, inspirasi sekaligus bekal untuk langkah kita ke depan dan juga menyukseskan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah bulan depan, bulan Agustus. Kami ucapkan terima kasih dan hormat sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan moderator yang luar biasa, kepada Prof. Pinky, Prof. Sri, Dr. Apin, Prof. Hartono, Dr. Prima, Dr. Julita, juga panitia dan tim teknis yang telah bekerja keras, dan tentu saja kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Informasi yang ingin kami bagikan kepada peserta bahwa untuk mendapatkan SKP, maka pastikan Bapak Ibu mengecek alamat email masing-masing. Nanti akan dikirimkan link dari Docwity untuk link pelataran sehat atau link LMS yang harus dibuka, mengikuti pretest dan posttest, serta memaksimalkan waktu pembelajaran, di mana link akan dibuka dari tanggal 27 Juli sampai 29 Juli. Pastikan untuk membuka link tersebut, Prof. Dr. Bapak Ibu di rumah, agar dapat mendapatkan SKP-nya. Sebelum kita menutup acara hari ini, saya tidak mau kalah tren, saya juga mau tutup dengan pantun. Boleh dibantu cakepnya ya, Prof. Dr. Bapak Ibu. Langit pagi tampak ceria, angin semilir membuat suasana semakin nyaman. Vaksin HPV melindungi wanita dan pria, jangan takut kipi, vaksin terbukti aman. Akhir kata, saya Dr. Elcha Leonard mohon undur diri, mohon maaf apabila ada selama acara ini ada yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat, terima kasih Bapak Ibu sekalian.